What's up boys? Jadi hari ini Northwest kembali lagi nih dengan laptop review. Kali ini yang mau kita review yaitu laptop dari Asus GL553VE yang bisa dibilang merupakan kakaknya nih dari yang udah pernah kita review sebelumnya, yaitu GL553VD nih boys. Nah, kenapa kita mau nge-review yang seri VE ini? Karena di video-video sebelumnya udah ada beberapa dari kalian yang request ke kita buat nge-review unit ini, GL553VE. Dan juga kita penasaran nih, GTX 1050 Ti di ROG Strix itu gimana nih? Nah, di sini kita mau ngetes begitu. Ini sedikit ngomongin spesifikasinya dulu. Di sini untuk prosesornya udah pakai i7 7700HQ. GPU-nya juga udah pakai GTX 1050 Ti itu sendiri yang 4GB. Nah, di sini RAM-nya udah ada 16GB juga. Untuk storage-nya udah ada 1TB nih, yang HDD-nya yang 7200 RPM ya udah mantap. Udah ada SSD-nya juga nih di sini sebesar 256GB nih. Jadi kalau misalkan mau taruh game di sono buat gaming tuh udah bisa cepet banget lah processing-nya. Dan juga di sini ya layarnya biasa 15,6 inch Full HD ya di sini. Nah, udah dapat juga nih Windows 10 di sini yang ori. Jadi nggak usah ribet-ribet lagi nyari Windows-nya begitu. Kira-kira gitu aja untuk spesifikasinya. Nah, sekarang yuk kita coba mulai unboxing-nya dulu. Nah, di sini kotaknya biasa ya, ROG Strix. Ada lampu-lampunya. Sekarang kita coba buka kotaknya. Nah, di sini. Nah, ini dalam kotaknya, simple ya. Di sini ada ROG. Ini unit laptopnya di sini. Buka dulu. Nah, di sini untuk isinya. Nah, ini ada power brick-nya di sini. Bentar lah, lumayan tipis, nggak terlalu tebal juga. Kompartemen sini ada power port-nya. Nah, di tengah ini biasalah ini ada tusbuk kertas-kertas. Nah, jadi udah kira-kira gitu aja isinya. Kita taruh samping dulu. Sekarang kita fokus di unitnya nih. Nah, ini dia GL553VE boys. Bisa dilihat di sini desain luarnya yang bener-bener ROG banget lah, gaming banget dengan aksen-aksen warna ya merah atau orange di sini. Di bawahnya juga ada aksen-aksen merah atau orange. Bahan luarnya ini ya, brush metal di sini. Ini jadi kalau bahan begini nih bener-bener nggak ada fingerprintnya di sini, susah banget lah buat fingerprint nempel di sini. Ini ada tulisan ROG Republic of Gamers sedikit di sini. Ya langsung aja kita ngomongin port-portnya dulu sedikit. Nah, di sini di sebelah kanan display ada Kensington lock. Di sini ada optical drive-nya, USB 2.0 di sini. Nah, di bawah displaynya biasa nih ada MMC card reader. Udah gitu di sisi kiri display di sini ada audio jack combo. Ada di sini USB Type-C ya. Udah gitu ini dua USB 3.0, HDMI, ada LAN-nya juga. Nah, ini exhaust-nya di sini. Sama di sini ada power jack-nya. Di sisi bawahnya simple biasa ya, ada desainnya sedikit di sini bisa dilihat. Itu di sini ya ada warnanya nih, warna oranye ciri khasnya ROG. Udah dari sisi desain sih bener-bener identikal sama GL553VD yang udah pernah kita review, kira-kira gitu. Nah, sekarang kita buka. Di sini displaynya bisa kita lihat standar made, di sini webcam. Udah itu di sini ada touchpad-nya. Ada aksen-aksen ROG-nya juga, di sini masih ada lambang ROG-nya nih. Nah, udah itu nih keyboardnya. Lumayan lah keyboardnya, karena keyboardnya lebih timbul gitu kalau ROG. WASD-nya juga udah di-highlight. Kira-kira gitu. Yuk sekarang kita coba boot up. Nah, di sini keyboardnya ini udah RGB nih boys di sini. Nah, tapi ini RGB-nya segmented, ada 4 segmen begitu. Nah, ini udah kelar juga boot up-nya. Layarnya IPS nih, udah pakai layar IPS, jadi bener-bener enak lah, warnanya bagus, color akurasinya tuh bener-bener bagus begitu. Jadi kalau misalkan mau dipakai buat yang print begitu nih, color akurasinya udah cocok banget dipakai buat yang mau print. Itu yang viewing angle-nya wide ya di sini, kiri kanan juga. Udah mantep lah. Untuk ini touchpad standar. Ya kira-kira gitu aja. Yuk sekarang kita coba benchmarking sama gamingnya. Ya sekarang kita mau mulai ya benchmarkingnya. App pertama yang mau kita pakai di sini yaitu Cinebench R15 boys. Di sini buat ngetes GPU sama CPU-nya juga.
Nah, kita bisa lihat nih di sini OpenGL-nya itu menandakan GPU-nya ya di sini 83,41 fps. Bisa dikatakan mantep banget untuk ya level 1050 Ti nih. Perkembangan yang lumayan bagus. Terus untuk CPU-nya juga di sini 736. Ya, i7 7700HQ rata-rata memang skornya segini. Jadi ya oke lah. Nah, sekarang kita mau ngetes GPU-nya di boys pakai Benchmark Valley. Di sini kita mau tahu nih GTX 1050 Ti sekuat apa sih yang ngangkat partikel-partikel dari app ini nih di settingan ekstrim. FPS-nya 38,3, skornya di 1604. Bisa dikatakan udah lumayan oke karena masih di atas 30 gitu FPS-nya. Nah, boys, sekarang kita lanjut ke app selanjutnya yang buat ngetes GPU-nya nih, boys. Di sini kita mau pakai Heaven DX11. Nah, ini bedanya sama Benchmark Valley ini, di sini kita mau ngetes teksturnya. Tadi partikel, sekarang tekstur. Sama settingan ekstrim, di sini FPS-nya 49,2 dan skornya di 1239. Ya, bisa dikatakan mantep banget karena FPS-nya hampir 60 begitu. Lanjut ke aplikasi terakhir ya buat kita benchmarking kali ini, yaitu Geekbench, boys. Di sini ya kita mau cari tahu CPU-nya kuat apa sih. Udah gitu ya ini bisa dilihat skornya single core-nya di 4358. Udah gitu multi core-nya di 12253. Bisa dibilang masih dalam taraf standar lah. Ya biarpun multi core-nya mungkin agak sedikit rendah, cuman ya standar sih. Kira-kira begini oke. Nah, sekarang kita mau mulai gamingnya nih, boys. Game pertama yang mau kita tes di sini yaitu Shadow of Mordor, karena ya memang gamenya settingannya scaling begitu, kita bisa ngeset sesuai kebutuhan. Di sini kita bisa lihat settingannya di ultra beberapa ada yang high ya. Kita mau lihat sih GTX 1050 Ti kuat gak ngangkat tuh settingan seperti ini. Nah, sekarang kita udah masuk ya idle in gamenya ini FPS di 60-an. Nah, ini udah masuk ke scene-scene ada perangnya, ada api-api ini. FPS-nya sempat turun ke 40-an nih, boys. 40-an, standar 50-an. Nah, ini masuk ke scene yang FPS paling tinggi sempat menyentuh 80. 70-an 80, di scene terakhir juga 70-an 80. Bisa dikatakan udah bisa lumayan mulus lah main Shadow of Mordor di settingan high atau ultra seperti ini. Game selanjutnya mau kita coba di GL553 VE ini yaitu Witcher 3, boys. Di sini kita nyoba pakai settingan preset yang high nih, bisa dilihat beberapa high ultra. Langsung aja nih. Nah, sekarang kita masuk in gamenya, udah langsung ada musuhnya di sini. FPS idle-nya di sekitar 50-an. Untuk berantem juga masih sama lah 50-an, nggak ada penurunan, nggak ada kenaikan, stabil begitu di 50-an untuk settingan yang high begini. Nah, mungkin kalau bisa kamu main di settingan yang lebih rendah bisa lebih tinggi FPS-nya. Nah, boys, sekarang kita nyampe di game terakhir nih yang mau kita benchmark di laptop ini yaitu GTA 5, boys. Sekali lagi karena terkenal banget game ini scaling bisa dari yang sangat rendah speknya atau sangat tinggi. Di sini kita settingannya di high begitu. Ada beberapa yang high, medium, ada yang very high juga. Nah, sekarang kita langsung aja pakai in-game benchmarkingnya. Jadi kita bisa lihat di situ hasilnya berapa. Nah, sekarang udah masuk nih in-game benchmarkingnya. Bisa kita lihat pas idle di city-nya di kotanya ini sekitar 80-an. Lanjut. Nah, waktu scene malam ini sekitar 100-an, 80-an, 90-an ya, 80 sampai 100 lah kira-kira gitu. Udah itu scene pesawat juga sama, masih 100-an juga. Nah, yang kita penasaran itu di scene terakhir nih. Biasanya ada drop FPS atau penurunan FPS di scene terakhir. Nah, kita bisa lihat sekarang udah mulai nih scene terakhirnya. Idle-nya di kota waktu nyetir mobil ini 70-an. Nah, sekarang udah mau nabrak nih. Kita bisa lihat ya sempat turun ke paling lowest point 53. Langsung bounce back lagi, naik lagi ke 70 tapi. Jadi ya bener-bener udah mantep lah. Udah lancar begitu, mulus GTA 5. Ya boys, jadi kira-kira gitu aja. Tadi udah lihat ya benchmarkingnya, gamingnya juga udah lihat ya, performanya lumayan lah 1050 Ti yang nggak diragukan lagi begitu. Nah, ini ada sedikit ya kesan dan pesan lah ya, plus minus dari saya sendiri pribadi untuk laptop ini. Dari segi desainnya, pertama yang mau saya omongin yaitu single exhaust-nya nih. Nah, jadi di sini bisa dilihat exhaust-nya itu cuma satu di sini. Di sisi lainnya nggak ada lagi exhaust-nya. Jadi ya otomatis panasnya ini bakal yang ngumpul di bagian kiri sini. Sebenarnya ya nggak bermasalah sih, karena otomatis kita main juga pasti di keyboardnya begitu. Kita taruh tangan kiri di bagian sini. Cuman ya pasti lambat laun bagian kiri sini akan jadi panas. Ya mungkin untuk main yang lebih lama itu bisa sedikit kurang nyaman begitu untuk ya para user.
Nah, udah gitu, saya mau ngomongin lagi speakernya nih. Speakernya ini agak-agak awkward sedikit nih penempatannya menurut saya ya, di bawah sini. Nah, bisa lihat. Jadi waktu tadi saya udah coba waktu ada suara-suara begitu, nembaknya ke bawah nih boys, ke sini. Jadi kalau misalkan saya lagi main, kira-kira begini ya suaranya nggak ke muka saya begitu, lebih ke badan. Misalkan kalau main pas duduk begitu. Jadi kurang imersif lah experience-nya waktu main. Atau misalkan yang denger lagu atau yang lain-lain. Dan itu sedikit lagi di sini ya di touchpad-nya sih. Di sini problemnya sama ya sama yang sebelumnya, touchpad-nya kurang gimana ya, rasanya kurang enak gitu, kurang tactile. Kayak ya bukan kurang responsif sih, lebih kurang enak lah feel-nya, kira-kira gitu lah. Kurang enak. Nah, saya mau ngomongin keyboardnya juga nih sedikit. Keyboardnya RGB sih udah bagus ya. Nah, ini dia bikin cikletnya ini atau touch-nya ini tuh tinggi banget gitu. Jadi bisa dilihat nih, desainnya memang tinggi-tinggi gitu, naik banget. Jadi dia mau bikin lebih tactile begitu. Nah, dipencetnya lebih responsif, lebih tactile berasanya. Cuman menurut saya ini ya ada plus ada minusnya juga. Memang berasanya lebih tactile, jadi lebih responsif waktu main game. Cuman ya jadi rasanya kurang gimana juga itu. Pas dipencetnya begini, jadi kurang enak lah, kurang pas begitu menurut saya. Agak terlalu tinggi. Kalau misalkan desainnya lebih rendah sedikit, mungkin lebih bagus. Kira-kira gitu. Nah, saya mau ngomongin juga buat layarnya di sini. Ini layar IPS-nya udah bagus banget nih. Color akurasinya udah bener-bener tepat banget. Jadi bisa ditujukan kepada katakanlah desainer begitu atau misalkan ya videographer begitu. Di sini color akurasinya atau color reproduction-nya itu bener-bener akurat banget. Jadi kalau misalkan mau dipakai buat ya katakan bikin video yang nantinya mau di-view di ya, layar lain atau misalkan mau di-print gitu, kira-kira di sini warnanya bener-bener bakal mirip banget sama yang nanti bakal di-print atau bakal di-view di tempat lain. Udah gitu untuk build quality-nya sendiri, di sini kokoh banget, bisa dilihat saya dengan satu tangan nih naik turunin layarnya. Nah, nggak goyang begitu. Jadi ini bener-bener kokoh banget, dual hinge-nya di sini. Ini juga kokoh, firm lah, bagus begitu. Materialnya juga, jadi saya mau sedikit ngomongin di sini bener-bener yang di dalamnya ini brass metal. Nah, bisa didengar nih bunyinya. Ya bener-bener nggak ada fingerprint, enak banget di sini pegangnya, di depannya juga. Nah, di sini kira-kira gitu aja ya. Ini reviewnya GL553 VE. Kita udah ngomongin semuanya dari performa dan juga dari desainnya. Ya gitu aja reviewnya. Jangan lupa di like videonya boys, di share juga ke teman-teman, di subscribe ke channelnya, dan komen nih kalau misalkan kalian ada mau nge-request buat kita nge-review apapun itu yang masih berbau teknologi. Nah, gitu aja, saya Bola, signing out.